Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit out of farm bersama dengan The Next Project ya. Kita collab. Jadi langsung aja sesuai dengan diagram, sesuai dengan judul, cita-cita saya itu ya ini ya, intinya itu ini, sekolah gratis tuh yang paling intinya. Kemudian kan mungkin berpikir juga sekolah gratis tanpa ada bantuan sana sini itu mungkin sulit gitu. Nah kalau saya kan targetnya itu tanpa ada meminta bantuan yang seperti canceling gitu kan, yang seperti datang ke tempat-tempat ramai atau ke tempat instansi atau ke rumah-rumah meminta sumbangan gitu. Saya targetnya itu bukan seperti itu ya. Jadi targetnya itu ya ini nih yang ada di bagan ini ya. Jadi penunjang dari ekonomi sekolahnya itu ya dari hasil ini gitu ya. Tidak mengandalkan dari uang sodako atau minta-minta gitu. Jadi saya mau memberikan ide lain tentang pengumpulan dana untuk sekolah gratis ini ya, ataupun nanti berupa yayasan atau apalah ya, saya belum terpikirkan lagi, karena kan nanti saya butuh teman juga untuk mendiskusikan ini gimana enaknya gitu kan. Oke, bahas satu-satu ya. Pertama tuh di perdagangan dulu. Nah jadi saya tuh memulainya itu dari sektor perdagangan ya, yang benar-benar langsung actionnya itu yang sekarang lagi dijalani itu ya di perdagangan ini. Kenapa perdagangan? Karena dari segi modal dan mungkin untuk menambah karyawan tuh agak mudah ya dibanding yang lainnya ini, karena yang lainnya ini membutuhkan modal yang cukup lumayan juga sebenarnya. Kalau saya hitung-hitung, saya pikir-pikir ya seperti itu ya, butuh tempat gitu kan ya, semuanya juga butuh tempat, cuman yang sektor paling kecil itu di perdagangan ini, karena ya bisa fleksibilitasnya tuh lumayan tinggi gitu lah. Jadi dimanapun kita bisa berdagang gitu, nggak seperti yang lainnya ini. Kemudian perdagangan juga ini karena saya belum lama menjalaninya, jadi ya yang harus diutamakan sih yang itu kalau menurut saya. Karena saya belum pernah mengalami, jadi saya harus mengalaminya dulu supaya tahu gitu, karena ini akan menunjang dari kesemuanya yang selain perdagangan ini akan pada akhirnya akan ke situ juga gitu. Kemudian hasil lain-lainnya adalah dari kemudian dari setelah perdagangan mungkin recycle
Recycle kan dari hasil perdagangan tuh sedikit banyaknya akan menimbulkan masalah di uh, sampah hasil dari perdagangannya itu ya, mau plastik, mau bahan apa namanya, bahan yang tidak terpakai, bahan sisa dan lain sebagainya itu. Dan untuk sebagian kecil saya udah memulainya ya, kayak pemilahan gitu, pemilihan sampah dari start proses kita. Misalkan yang sekarang saya jalani kan apa namanya, jualan makanan gitu. Jadi saya memulainya dari tempat jualan saya dulu, yaitu pemilahan sampah mana organik dan non organik. Dan mulai saya coba olah tuh yang bener-bener diolah tuh yang di organiknya ya. Kalau yang non organik tuh saya masih apa ya, belum terpikirkan sampahnya itu mau dijadiin apa, karena saya masih kurang baca-baca, kurang literasi, kurang temen juga untuk bisa mengolahnya ya. Kemudian dari pertanian saya juga udah mulai ya, skala kecil-kecilan sih, belum gede, cuman ya udah mulai gitu. Masih statusnya masih rumahan, jadi ini tuh masih penunjang untuk kehidupan sendiri dan perdagangan juga ya. Perikanan sudah beberapa kali mulai, sekarang masih vakum ya, karena ada satu lain hal yang tidak bisa saya kerjakan. Saya kurang bisa membagi waktunya sehingga terbengkalai lah. Kemudian peternakan juga sekarang sedang mulai yaitu di ayam, karena untuk makanannya saya ambil dari hasil perdagangan saya, limbahnya perdagangan tuh untuk peternakan ya. Kemudian pengolahan hasil. Nah, ini pengolahan hasil tuh yang sebenarnya nyambung kemana-mana ini ya. Jadi misalkan peternakan nih, hasilnya setelah dijual misalkan masih sisa ya, itu bisa diolah kemudian dijual lagi dengan setelah dimasak. Misalkan ayam ya, kalau dijual ayam hidup kan mungkin harganya masih rendah ya, tapi kalau kita jualnya dalam keadaan sudah setengah matang atau matang, itu kan lain cerita ya, ada nilai tambahnya di situ. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalkan di perikanan kan sekarang banyak juga ya yang jual ikan matang, maksudnya kayak apa ya, yang frozen itu ya. Dulu kan saya belum pernah nemu, tapi sekarang ada ya. Terus pertanian udah otomatis sih. Pertanian tuh jelas
bisa jadi apa aja tergantung ide kitanya ya. Jadi hasil dari semua ini, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, recycle, pengolahan hasil, itu tuh sebagian besar ditunjukkan untuk sekolah gratis ini ya. Jadi ya dengan cara seperti itu mungkin bisa, kalau menurut saya ini masih dalam pemikiran saya tuh ini bisa menunjang ini ya. Jadi nantinya apa yang ada di ruang lingkup sekolah itu ya semuanya itu digratiskan. Terus gimana bayar keperluan dari sekolah, terus intinya administrasi sekolahnya seperti nanti pembayarannya seperti apa ya, itu dari situ semua ya, dari hasil itu semua kita bisa bayar gurunya, bayar listriknya, bayar untuk beli keperluan anak-anaknya nanti ya, misalkan buku apalah nanti di situ. Jadi seperti itu. Ini lain-lainnya ya, kayak lupa lain-lain yang di luar lingkup ini, misalkan kayak industri apa gitu, nanti itu adanya di luar ini ya, antara ada dan tiada sih. Jadi gini loh prinsipnya, jadi kalau yang ada di sini tuh ini bisa dikerjakan secara tanpa modal ya. Selain dari perdagangan, mungkin lainnya itu bisa dikerjakan dengan tanpa modal. Maksudnya modalnya itu modal dari setelah modal awal gitu. Setelah modal awal tuh nanti tidak akan ada lagi modal yang dikeluarkan untuk melanjutkan dari contohnya pertanian ya. Karena apa? Karena penunjangnya itu ada gitu. Jadi satu sama lain tuh ini berkontribusi ya. Jadi nggak selalu kita harus mengeluarkan modal, bisa, cuman ya kadang kitanya itu berpikiran ya pengen simpelnya aja gitu, jadi akan sabarnya itu kurang gitu mungkin ya. Jadi pengennya itu yang instan aja lah gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa sabar sih ya, insya Allah semuanya ini bisa berjalan dengan modal awal saja. lain-lainnya karena ini masih belum ada perkembangan ya, karena saya juga nggak mau bukannya nggak mau terburu-buru, tapi untuk nyari berkahnya kan diperlukan awalan yang benar gitu. Jadi dari segi
pemodalannya pun kan si modalnya itu harus benar-benar gitu, maksudnya dari kehalalannya itu ya. Jadi modalnya itu harus halal duluan ya. Kalau nggak halal kan otomatis jadi nggak berkah, dari awal sampai akhirnya pun hasilnya kan jadi nggak berkah gitu kan. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang bisa dimengerti ya, saya masih bingung. Jadi maksudnya gini, kalau diceritain semuanya videonya ini akan sangat panjang sekali ya. Jadi sesuai dengan inti itu sesuai dengan judul itu, jadi saya kasih gambaran intinya dulu di sini. Nanti di part-part lain mungkin akan saya jelaskan. Dan target saya juga ini nantinya kan ini mungkin skalanya akan besar sekali, jadi nggak akan bisa kecil. Jadi mungkin targetnya itu akan seperti membuat suatu lingkungan baru ya. Mungkin ini besarnya bisa sampai satu kelurahan apa satu kecamatan ya. Jadi akan banyak sekali orang-orang yang terlibat di sini, karena ya akan besar sekali. Targetnya sih begitu. Jadi kita jalan bareng-bareng ya, jalan bareng-bareng untuk saling berkontribusi. Oke, demikian video kali ini. Nanti akan saya sambung lagi ya. Ini part 3, nanti sambung lagi part 4, ulasan dari tentang bagan ini ya. Saya Tauto Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.